Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang di Quote of the Week episode yang keempat. Kali ini kita masih bicara tentang quote-nya Einstein yang mengatakan bahwa blind belief in authority is the greatest enemy of the truth. Percaya buta kepada pihak penguasa adalah musuh terbesar dari kebenaran. Artinya siapapun akan mendapat halangan untuk mencapai kebenaran kalau dia itu taklid buta kepada para pemimpinnya, kepada para penguasa. Quote Einstein ini tidak turun begitu saja dari langit, akan tetapi lahir atas dasar pengalaman pribadinya. Einstein muda pada saat itu yang masih berusia sekitar 26 tahun mempublikasikan karya ilmiahnya tentang teori relativitas khusus. Di dalam teori ini yang namanya waktu dan massa itu akan mengalami ekspansi maupun kontraksi kalau dia itu bergerak mendekati kecepatan cahaya. Akan tetapi para penguasa pada saat itu masih bertahan akan kebenaran mekanika Newtonian. Di dalam mekanika Newtonian, waktu dan massa itu senantiasa konstan, tidak akan berubah meskipun benda tadi dalam bergerak atau dalam keadaan diam. Hal ini berdampak negatif terhadap karya Einstein yang lain, yakni efek fotolistrik. Karya monumental yang hebat ini tertunda untuk mendapatkan hadiah Nobel selama 16 tahun kemudian, ya, setelah para penguasa itu paham akan kebenaran mekanika kuantum. Teman-teman semuanya, nasib seperti ini tidak hanya dialami oleh Einstein, tetapi ada ilmuwan yang lain sebelumnya yang namanya Nicolaus Copernicus mengalami hal yang sama. Dia memperkenalkan teori heliosentris yang mengatakan bahwa matahari itu sebenarnya adalah pusat tata surya. Bulan, bumi, dan planet-planet yang lain bergerak mengelilingi matahari. Sementara pada para penguasa pada saat itu masih yakin akan teori geosentris yang menjadikan bumi sebagai pusat tata surya, bahkan menjadi pusat jagat raya yang diketahui pada saat itu. Teori ini diperkenalkan oleh Claudius Ptolemaeus dan sudah bertahan selama 14 abad. Akibat yang diderita oleh Nicolaus Copernicus adalah karya ilmiahnya tidak boleh diedarkan, dilarang diedarkan oleh para penguasa pada saat itu. Dan akibat negatif lain dialami oleh ilmuwan besar Galileo Galilei yang mendukung terhadap kebenaran teori heliosentris ini. Galileo Galilei ditangkap oleh pihak penguasa, diadili dan akhirnya dijatuhi hukuman tahanan rumah sampai mati. Naudzubillah. Teman-teman semuanya, bagaimana Islam memandang ilmu pengetahuan? Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kalian beramal tanpa ilmu, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya. Artinya kita sebagai manusia yang dianugerahi oleh Allah dengan pendengaran, penglihatan, dan juga akal sehat harus dipergunakan untuk mempelajari ilmu, memahami ilmu, dalam arti memahami kebenaran dan hidup sesuai dengan kebenaran itu. Rasulullah Muhammad SAW sendiri mengatakan, "Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim." Nuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Artinya wajib itu kalau kita tidak menunaikan berarti kita berdosa. Artinya semua orang Islam punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Teman-teman saudara, apa semua orang Islam itu sudah hidup sesuai dengan ilmu tersebut? Apakah orang Islam itu sudah hidup sesuai dengan kebenaran semuanya? Oh, ternyata tidak. Allah sendiri mengungkapkan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah kebenaran yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, dari pemimpin-pemimpin kami, dari pemegang otoritas kami.
Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, apakah akan kamu ikuti juga meskipun mereka itu tidak memahami kebenaran dan tidak mendapatkan petunjuk? Mestinya kan tidak diikuti kalau memang tidak sesuai dengan kebenaran. Di ayat lain Allah juga mengungkapkan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanya mengikuti prasangka dan mereka hanyalah berdusta. Naudzubillah. Teman-teman semuanya, pilihan ada di tangan kita. Tetap bertahan pada taklid atau kita berusaha keras untuk memahami kebenaran dan hidup sesuai kebenaran sehingga kita selamat fid dunya wal akhirah. Semua ada di tangan kita. Allah sendiri sudah memfasilitasi dengan berbagai macam kemudahan dengan firman-Nya, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah aku mudahkan Al-Qur'an sebagai pelajaran, siapa yang mau mengambil pelajaran? Teman-teman semuanya, saya tinggalkan jawaban atas pertanyaan itu kepada kalian masing-masing. Semoga Allah memudahkan kalian untuk keluar dari belenggu taklid kepada pemimpin dan bekerja keras untuk memahami kebenaran, mengikuti kebenaran agar hidup kita selamat fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.